Anda bisa lihat materinya di Oase. Bila ada pertanyaan, bila ada yang sudah membaca materinya, bila ada pertanyaan, Anda bisa tanya sekarang. Kemudian, bentar, saya mesti share screen ya. Oke. Apa sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Ibu. Oke. Kalau suara saya tiba-tiba menghilang, tolong kalian WA saya ya, atau oke, saya dapat notifikasi kalau internet saya nggak bagus. Suara saya kedengaran nggak? Halo, apa putus-putus? Dengar, Ibu. Oke, ya. Tolong kasih saya atau tulis di chat ya kalau misalnya suara saya tiba-tiba putus-putus. Tapi biasanya saya dapat notifikasi kalau internet saya mulai down. Topik kita hari ini morfologi akar. Mungkin kalian sudah kerjakan pada waktu praktikum pengamatan untuk morfologi akar tanaman dari beberapa sampel yang Anda amati pada waktu praktikum. Sekarang kita akan bahas teorinya. Apa saja sih bagian-bagian dari akar, morfologi akar, apa saja bentuk-bentuk atau macam-macam bentuk dari akar tanaman. Kemudian untuk kuliah botani ini, kuliahnya 1 SKS ya, jadi kita akan ketemu hanya 50 menit. Nah, untuk evaluasi seperti topik yang sebelumnya, saya akan berikan kalian evaluasi dalam bentuk kuis. Nah, kuisnya saya setting Anda bisa akses mulai besok karena hari ini kita kuliahnya kan malam. Jadi saya pikir malam kan Anda udah capek kuliah seharian, Anda perlu istirahat. Jadi kuisnya saya buka besok sehingga mulai besok Anda baru bisa kerjakan sampai saya lupa nutupnya tuh 1 hari rasanya ya, besoknya. Jadi kalau besok dibuka maka 2 hari lagi akan ditutup. Jam 23.59. Tolong Anda perhatikan itu di Oase. Kemudian saat Anda mengerjakan kuis, tolong perhatikan Anda masuk kelas A apa kelas B gitu. Ya, jadi masuklah sesuai dengan slot yang disediakan. Kalau Anda kelas A atau Anda kelas B gitu kan, Anda masuk kerjakan kerjakan kuis di slot untuk kelas Anda masing-masing. Oke, itu untuk pengumuman dan bagaimana teknis kita kuliah. Jadi capaian pembelajaran seperti Anda lihat di Oase, Anda memahami bagaimana morfologi akar tanaman dan Anda bisa menjelaskan bagaimana sih dan apa saja sih bentuk-bentuk morfologi akar tanaman dengan baik dan benar. Kita masuk ke isi kuliah hari ini tentang akar, apa yang namanya bagian tanaman mana yang disebut akar. Saya rasa semua Anda sudah tahu ya, itu adalah bagian bawah dari sumbu tanaman yang bisa berkembang di atas tanah atau bisa berkembang di luar tanah, bisa kelihatan di atas tanah. Misalnya seperti akar pada mangrove atau bisa berkembang, kebanyakan akar berkembang di bawah tanah. Nah, akar itu adalah perkembangan dari namanya akar embrio atau radikula. Mungkin Anda ingat pada waktu kita membahas buah dan biji. Ya, dalam biji itu kan ada calon akar atau radikula ya kan. Nah, calon akar atau akar embrio inilah yang berkembang menjadi akar dari tanaman ya, terutama pada tanaman dikotil apa namanya akar embrio atau radikula inilah yang berkembang membesar menjadi akar primer yang kita lihat pada tanaman dikotil misalnya pada akar tunggang ya. Tapi pada tanaman monokotil calon akar ini tidak berkembang sehingga yang berkembang adalah akar-akar liar ya, serabut akarnya atau akar adventif. Nah, apa yang menyebabkan keragaman bentuk? Anda akan melihat tanaman itu punya berbagai bentuk akar ya dari segi morfologi, bukan sistem perakarannya. Sistem perakaran kan ada 2, akar tunggang, akar serabut. Selain itu, banyak tanaman itu memiliki bentuk akar yang beda-beda. Misalnya contohnya kalau Anda pernah main ke mangrove,
bentuk akar yang dimiliki oleh pohon-pohon mangrove, misalnya dari genus Soneratia, dari genus, mmm, apalagi yang banyak di, eee, mangrove dekat tol itu, Serioptagal misalnya ya, dari genus Seriop atau dari genus Soneratia, punya akar akar yang, berkembang, tinggi di atas, di atas permukaan air dan di atas tanah ya, kalau pas airnya surut kan. Itu karena apa? Kenapa, punya morfologi akar berbeda dengan misalnya tanaman yang Anda temukan di terestrial, di tanaman yang tidak tergenang air. Itu disebabkan karena kondisi lingkungan tempatnya tumbuh yang menyebabkan akar itu memiliki fungsi-fungsi khusus, ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ini beberapa contoh akar tunggang, kemudian akar serabut. Apa fungsi akar? Anda sudah mempelajari ini mungkin dari biologi sebelumnya ya, fungsi utama akar itu adalah memperkuat dirinya untuk tumbuh, menyerap air dan hara dalam tanah, kemudian bisa juga akar itu berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, kemudian di beberapa tumbuhan akar itu memiliki fungsi khusus, misalnya sebagai alat untuk, membantu respirasi. Sifat-sifat akar secara umum arah tumbuhnya adalah ke arah pusat bumi atau geotrop, atau, menuju ke arah air atau hidrotrof. Jadi secara umum ada 2 pola utama ya, untuk arah tumbuh akar. Ada yang arah pusat bumi geotrop, ke bawah ya kan, ke dalam tanah dan menuju ke air, meninggalkan atau menjauhi cahaya dan udara, ya. Kemudian, akar tidak berbuku-buku, tidak beruas, tidak bersisik, itulah yang membedakannya dengan batang, ya. Kalau batang kan ada bukunya, ada ruasnya gitu, kalau akar tidak. Atau itu juga membedakannya dengan, perkembangan modifikasi dari batang. Warnanya tidak hijau, biasanya akar itu punya warna putih kekuningan atau kecoklatan, ya kan? Nanti Anda bisa amati. Kemudian, sifat akar yang lain adalah tumbuh terus pada bagian ujung, karena ada, pada bagian ujung akar itu ada namanya titik meristematik, ya kan? Kalau, yang merupakan bagian tanaman yang tumbuh terus, gitu. Tetapi pertumbuhan akar ini, kecepatan tumbuhnya akar ini atau, eee growth akar ini lebih lambat daripada kalau kita lihat pada batang. Akar umumnya berbentuk lurus dan meruncing pada bagian ujungnya yang, morfologi ini ada tujuannya, bentuk ini ada tujuannya adalah untuk memudahkan, tanaman itu atau akar tanaman itu untuk menembus pori-pori tanah untuk menarik nutrisi atau menyerap nutrisi. Nah, sistem perakaran yang utama ada 2, yaitu akar tunggang atau disebut juga dengan nama radix primaria, kalau bahasa Anda baca-baca di jurnal berbahasa Inggris atau buku berbahasa Inggris itu namanya taproots. Kemudian yang kedua adalah akar serabut atau radix adventitia. Kalau di teks atau jurnal berbahasa Inggris Anda akan temukan istilah fibrous roots. Ini mengacu pada akar serabut. Kita lihat yang pertama akar tunggang. Akar tunggang itu adalah akar pokok yang berasal dari perkembangan, akar lembaga atau radikula itu. Biasanya kita temukan untuk akar tunggang ini pada tanaman dikotil atau biji belah dan gimnospermae. Contohnya mangga, melinjo, pepaya itu punya sistem, akar tunggang. Nah, kita lihat gambar di samping. Yang paling bawah ini yang ada keterangan akar serabut, kemudian sebelahnya akar tunggang. Ya, Anda bisa bedakan kalau pada akar tunggang kelihatan kan ada batang akarnya atau akar primernya, yang ini adalah berkembang, mudah-mudahan kursor saya terlihat ya. Bentar saya pakai pen. Nah, yang ini adalah batang akarnya, ini pada akar tunggang kita bisa amati dengan jelas batang akarnya yang merupakan perkembangan dari, yang ini merupakan akar primer dan berkembang dari radikula atau calon akar pada, lembaga yang kita temukan di dalam biji. Bedanya kalau pada akar serabut kita tidak bisa bedakan antara batang akar dengan cabang-cabang akarnya dan serabut akarnya. Jadi semuanya sama. Jadi akar primernya itu nggak bisa dibedakan. Tuh, kemudian kita lihat lagi gambar di atas. Nah, kalau di gambar ini ya, yang gambar mana nih, gambar A ya. A ini adalah pada jagung, yang B ini pada kacang. Kacang.
kacang Phaseolus vulgaris ya. Eee, yang F ini adalah F, fibrous root. Anda ingat nggak tadi fibrous root yang mana? Gambar sebelah ya, akar serabut kan. Ini adalah akar serabut, kita nggak bisa bedakan antara mana mana akar primernya itu kita tidak bisa bedakan pada gambar yang saya tunjukkan. Tapi kalau di sebelahnya, ini kita bisa lihat yang akar primernya atau batang akarnya itu adalah bagian yang ditunjukkan dengan huruf T ini, ya. Jadi ini, adalah akar tunggang atau taproot, ya. Oke, kemudian yang L ini adalah cabang akarnya atau akar lateralnya, ya. Jadi pada akar tunggang, pada contohnya pada gambar yang saya tunjukkan dengan pointer ini, dari kacang ya, ini kita bisa bedakan antara akar primer dengan akar lateralnya. Tapi kalau pada akar serabut, misalnya pada contoh monokotil ini, akar jagung kita nggak bisa bedakan, ya. Kemudian akar serabut atau radix adventitia atau nama dalam bahasa Inggrisnya fibrous root, pada akar serabut calon akar atau akar lembaga seperti saya sebutkan tadi tidak berkembang, tetapi yang berkembang itu adalah akar liar atau serabutnya. Inilah yang kita lihat ya, fibrous root-nya. Biasanya kita temukan untuk akar serabut pada tumbuhan monocotyledon berbiji tunggal, contohnya jenis rumput-rumputan, ya padi, tebu, rumput-rumputan, rumput, jagung, dan sebagainya. Nah, itu dari famili Fuchsiaceae terutama, itu kita temukan memiliki sistem perakaran akar serabut. Oke, kalau Anda ada pertanyaan langsung interupsi aja ya. Kemudian kita lanjut ke bagian-bagian akar. Kita lihat bagian-bagian akar pada sistem akar tunggang dulu. Pada akar tunggang kita akan melihat bagian-bagian akar seperti yang tercantum di slide ini. Bagian paling atas ini yang berhubungan langsung atau bersambungan langsung dengan pangkal batang itu adalah leher atau pangkal akar, atau istilahnya dalam bahasa Latin itu adalah kolom, nomor 1 ini. Oke, ini adalah kolom. Jadi di atas ini sudah pangkal batang. Kemudian kita lihat yang kedua dari pangkal akar atau leher akar atau kolom, kita lihat bagian paling ujungnya ini namanya ujung akar, ini namanya istilahnya apex radicis. Ya, ini nomor 2 ini. Bagian paling ujung dari ujung akar itu ada namanya tudung akar atau kaliptra. Nomor 7 ini. Kaliptra ini ada bentuknya seperti ini, meruncing. Apa tujuannya? Ini bentuk meruncingnya ada tujuannya. Ini berfungsi untuk melindungi ujung akar yang di dalam ujung akar ini ada sel-sel meristem ya yang masih muda dan lemah, dan inilah fungsi si tudung akar, melindungi sel-sel meristem yang ada di bagian ujung akar ini. Nanti kita akan lihat di bagian mana sih dari ujung akar sel-sel meristem itu berada. Makanya pada waktu praktikum mungkin yang saya praktikum morfologi akar dengan saya kan selalu bilang ke Anda, kalau Anda menggambarkan morfologi akar, ambil dari bagian akar yang sama gitu. Atau misalnya kalau wortel, kalau misalnya ada akarnya itu pada ujungnya bercabang, tunjukkan satu gitu. Jangan ujung akarnya diambil dari ujung akarnya dari apa yang satu, terus tudung akarnya dari yang lain gitu. Jadi tunjukkan dari satu akar yang sama sehingga Anda bisa lihat tudung akar itu adanya di mana. Itu bagian sebenarnya itu adalah bagian paling ujung dari akar itu. Jadi setelah ujung akar. Kemudian ini adalah batang akar nomor 3. Jadi daerah sepanjang dari setelah leher akar, kemudian sampai mendekati ujung akar itu adalah batang akar atau corpus radicis. Jadi pada akar tunggang kita bisa amati ini dengan jelas. Ukurannya bisa paling besar dibandingkan dengan cabang akarnya. Kemudian cabang-cabang yang akar yang keluar dari bagian batang akar ini itu disebut dengan akar lateral atau cabang akar atau radix lateralis. Kemudian bagian yang muncul serabut-serabut ini disebut serabut akar. Jadi kelihatan jelas bedanya, ukurannya lebih kecil daripada cabang akar. Ini adalah serabut akar. Oke.
Nomor 2, oke. Anda bisa lihat keterangannya di sini ya, ujung akar itu bagian akar paling muda yang masih dapat tumbuh, kemudian tudung akar ini bagian paling ujungnya lagi yang berfungsi melindungi ujung akar, kemudian batang akar itu bagian akar antara leher sampai ujung akar, kemudian nomor 4 itu cabang akar, bagian akar yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal akar, tetapi bersambungan dengan batang akar. Jadi keluar dari akar pokok. Kemudian yang kelima itu serabut akar, fibrilla radicalis, itu cabang-cabang akar yang berbentuk seperti serabut. Kemudian ada bagian yang namanya rambut atau bulu akar atau pilus radicalis, bagian akar yang hanya berupa tonjolan sel kulit luar. Luar akar yang memanjang, jadi bentuknya seperti bulu-bulu ini bisa terdapat pada batang akar atau pada cabang akar atau akar lateralnya. Dan bulu akar ini salah satu fungsinya adalah memperluas uh, permukaan uh, untuk penyerapan air dan mineral. Jadi dengan adanya bulu akar ini luas permukaan penyerapan akar akan menjadi lebih luas sehingga bisa menyerap lebih banyak air dan mineral dari dalam tanah. Air dan ion dari dalam tanah. Oke. Nah, pada akar serabut, dari leher akar itu banyak tumbuh akar-akar primer gitu ya. Jadi kita nggak bisa bedakan kalau pada akar serabut seperti saya bilang tadi yang akar primernya itu yang mana kita nggak bisa bedakan karena dari bagian leher itu banyak tumbuh akar-akar liar ya, yang ukurannya sama besar. Jadi akar primer dan lateral pada akar serabut itu tidak bisa dibedakan. Beda halnya dengan pada akar tunggang. Akar tunggang ini nomor gambar pada gambar A ini, B ini akar serabut. Nah, kalau kita lihat struktur lebih detail dari morfologi akar yang kita lihat tadi ada leher akar, batang akar dan sebagainya. Kalau kita iris bagian akar ini dan kita lihat di dalamnya akan terlihat seperti ini. Jadi paling ujung ini adalah tudung akar. Nah, sel tudung akar ini mensekresikan lendir yang terdiri dari polisakarida ya. Proses sekresi ini diikuti oleh hipertrofi sesternae, diktiosom yang membentuk vesikula besar. Nah, isi vesikula ini dibebaskan dari protoplas dengan adanya penyentuhan membran dengan plasmalema. Kemudian sekret ini, cairan ini akan lendir ini akan keluar melalui dinding sel. Nah, pada bagian ujung dari tudung akar ini terdapat pati ya yang terdiri dari plastid yang mengandung pati itu namanya statolit. Ya, jadi statolit ini di bagian ujung dari tudung akar ini terdiri dari sel-sel statolistik ya. Kemudian tudung akar ini akan berkembang terus, nanti yang tua mati digantikan oleh yang muda atau sel-sel pemula. Jadi tudung akar ini akan selalu ada untuk melindungi ujung akar. Kalau kita lihat ini adalah bagian ujung akar, bagian ujung akar ini bersentuhan dengan tudung akar. Di bagian paling ujung dari akar ini ada bagian yang disebut dengan terdiri dari sel-sel yang dapat tumbuh terus sehingga akar itu dapat bertumbuh terus yang namanya meristem sel-sel meristem apikal. Jadi ada di daerah sini dan inilah fungsi tudung akar untuk melindungi bagian ini sehingga tumbuhan itu dapat tumbuh terus. Nah, kalau kita lihat jaringan yang ada di dalamnya ini seperti ini ya. Ada paling luar bagian paling luar dari akar itu kalau kita lihat dari paling atas ya. Ini ada epidermis, kemudian setelah epidermis ada korteks ya. Kemudian ada endodermis, ada perisikelnya di dalamnya. Kemudian ada jaringan atau pengangkutnya, ada silem, ada floemnya gitu. Ada silem, floem. Nah, seperti inilah kalau kita lihat kalau kita iris akar itu, kemudian kita lihat jaringan di dalamnya akan terlihat seperti ini. Ini kita lihat kalau kita lakukan pengamatan di bawah mikroskop. Nah, jadi kalau gambarnya itu seperti ini ya, Anda bisa gambar lebih 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 jelasnya tuh seperti ini ya. Jadi ini ujung akar ini bagian ujung akar ini adalah yang paling bawah ini bagian ujung akar itu mencakup
ujung akarnya yang berisi sel-sel meristematik, apa, meristem apikal dan tudung akar. Kemudian di bagian yang mengandung meristem, sel-sel meristem apikal ini masuk dalam zona pembelahan sel. Jadi di zona pembelahan sel itu sebenarnya adalah bagian ujung akar ini. Kemudian di pertengahan akar ini namanya zona elongasi sel. Kemudian di bagian paling atas akar ini adalah sel zona zona eh, maturasi sel. Jadi pada dasarnya Eee, akar itu kalau kita iris, kita lihat struktur anatominya, morfologi dan anatominya itu ada 4 zona, ya, 4 zona, di mana zona zona yang paling ujung itu, dan zona pembelahan sel itu sebenarnya gabungan, bisa digabung karena fungsinya adalah sama. Itu adalah zona untuk pembelahan sel. Kemudian di atasnya zona elongasi sel, terjadi pemanjangan selnya bertambah panjang di daerah ini, kemudian sel-sel yang mature, yang dewasa, dia akan ada di daerah ini. Oke, ini gambarannya ya, nanti Anda bisa baca lagi. Kemudian macam-macam bentuk atau modifikasi akar. Nah, kita mengenal ada beberapa modifikasi akar, misalnya pada akar tunggang. Nah, akar tunggang di salah satu bahan praktikum Anda kemarin Anda sempat lihat yang ini. Yang pertama fusiformis. Fusiformis itu adalah modifikasi akar yang bentuknya seperti tombak atau makanya disebut akar tombak atau akar pena. Ada yang sebut akar tombak, ada yang sebut akar pena. Ciri khasnya adalah bagian pangkalnya besar, meruncing ke bagian ujungnya, ke arah ujungnya dengan percabangan dari serabut-serabut akarnya. Fungsinya tempat menimbun makanan. Nanti Anda akan lihat di slide berikutnya kita bisa temukan ini pada tanaman apa, akar tanaman apa. Kemudian yang kedua adalah napiformis. Napiformis itu artinya akar, modifikasi akar atau bentuk akar yang seperti gasing. Ya, makanya disebut napiformis itu disebut juga akar gasing. Ciri morfologinya adalah bagian pangkalnya besar, membulat, akar-akar serabut dari cabang hanya pada ujung yang sempit, kemudian meruncing. Kemudian yang ketiga filiformis berbentuk benang atau akar, makanya disebut juga akar benang. Fili itu benang, ya. Bentuknya akar tunggang kecil, panjang seperti akar serabut dan perpanjangannya sedikit sekali. Kita akan lihat. Nah, kalau Anda lihat gambar ini masuk modifikasi akar atau bentuk modifikasi akar yang mana? Dari ketiganya, fusiformis, napiformis, atau filiformis. Ada yang mau berpendapat? Izin menjawab Ibu, itu termasuk akar fusiformis. Oke, benar. Dari bentuknya Anda udah bisa lihat kan bentuknya seperti tombak. Oke, makasih. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua ini apa? Izin Kalau dari menjawab Bu, Jawab Ibu, ya? napiformis Ibu. itu nopiformis. Oke, betul. Wah, kalau ini kuisnya berhadiah nih, banyak yang dapat hadiahnya. Ini adalah napiformis. Kemudian, nah yang ketiga filiformis. Ya, filiformis itu contohnya, nah saya nggak dapat foto akarnya. Kalian pernah makan kacang koro kan? Pernah makan kacang koro kan yang sering tuh di pusat oleh-oleh atau di snack-snack yang dibungkus kecil-kecil tuh? Atau pernah pernah punya di rumahnya tanaman kacang koro? Nah, coba kalian lihat akarnya. Bentuk akar dari kacang koro atau nama latinnya Phaseolus lunatus itu adalah salah satu contoh akar yang bentuknya filiformis. Ya, nanti coba lihat ya. Semua tahu kacang koro ya. Kalau ada yang dijual digoreng tuh enak, ada juga yang dipakai sebagai sayur. Nah, siapa tahu ada yang pernah makan dan pernah lihat akarnya. Coba kalian perhatikan. Itu adalah contoh bentuk akar filiformis. Oke, sekarang kita lanjut ke akar serabut. Nah, beberapa bentuk atau modifikasi pada akar serabut, misalnya ada akar serabut kecil-kecil yang berbentuk benang. Misalnya kita bisa temukan pada yang nomor satu itu akar padi. Akar padi. Ada yang pernah lihat akar padi. Nah, kalau yang tinggalnya di Denpasar aja mungkin dah susah nyari padinya ya. Oke.
Ya, siapa tahu nanti Anda sempat jalan-jalan, Anda lihat akar padi itu salah satu contoh akar serabut yang berbentuk benang ya. Kemudian ada juga akar serabut yang bentuknya kaku keras dan cukup besar seperti tambang tali, misalnya Anda bisa lihat pada akar kelapa, Cocos nukifera. Oke, ini contohnya. Kayaknya hampir semua di Bali kan kelapa banyak ya. Hampir semua pernah melihat kelapa. Mungkin semua sudah pernah lihat kelapa. Kemudian akar serabut besar-besar hampir sebesar lengan dan masing-masing tidak memperlihatkan percabangan. Nah, ini misalnya kita bisa temukan pada akar pandan atau Pandanus tectorius ya. Main ke daerah pantai Anda akan ketemu bentuk atau modifikasi akar serabut yang seperti ini. Kemudian kita lanjut akar-akar dengan fungsi dan tugas khusus. Oke, sebentar saya izin 30 detik. Oke, akar dengan fungsi khusus. Contohnya yang pertama tuh akar udara. Akar udara itu bisa kita temukan pada tanaman-tanaman tertentu, pohon-pohon tertentu yang memiliki akar gantung ya, fungsinya untuk menimbun udara atau air. Kemudian ada akar penghisap. Dari gambarnya Anda bisa lihat ini seperti uh, apa? Kalau Anda lihat gambarnya nih, benalu ya. Benalu itu memiliki jenis akar penghisap ya untuk menembus kulit batang inang sehingga makanan dan air dari inang itu bisa diserap. Ya, benalu Anda bisa temukan pada berbagai menempel pada berbagai jenis tanaman ya, misalnya benalu pada rambutan, pada duku, pohon duku. Nah, banyak jenisnya. Kemudian kalau Anda lihat gambar di samping ini kira-kira apa? Sirih ya. Ini sirih ini memiliki akar namanya akar pelekat. Nah, akarnya ini keluar dari buku-buku batang yang berguna untuk menempel dan memanjat pada penunjang. Makanya kalau Anda tanam sirih itu Anda harus kalau Anda taruh di dekat apa namanya? Di pohon, nah dia akan melekat di batang pohon, ya. Akar ini akan membantu melekat di batang, menempel di batang pohon. Jadi nanti akan mengikuti arah tumbuhnya mengikuti mengikuti penunjangnya. Jadi ini contohnya sirih yang memiliki akar tipe akar pelekat. Kemudian akar pembelit. Kalau kalian lihat gambar di samping ini apa? Nah, lihat ini. Ada yang pernah lihat? Yang punya akar pembelit ini? Pernah lihat tumbuhan ini? Ada yang pernah lihat? Tanaman vanili. Ada yang tahu? Ada Ibu. Ya, Tahu, Bu. oke. Nah, oke. Jadi tanaman vanili memiliki akar namanya akar pembelit yang fungsinya adalah memanjat dan membelit penunjangnya. Jadi kalau bedanya dengan akar pelekat, kalau sirih kan tipe akarnya akar pelekat karena akar yang dimiliki oleh sirih itu menempel. Kalau Anda lihat morfologi akarnya pada sirih, akar sirih itu akan menempel pada penunjangnya. Tapi kalau pada vanili, akarnya itu akan dia memanjang, bentuknya lebih panjang dan membelit penunjangnya. Nah, kayaknya tipe akarnya disebut tipe akar pembelit. Kemudian ada akar nafas. Ini biasanya kita temukan pada tanaman-tanaman di daerah mangrove atau tanaman yang tumbuh di daerah yang tergenang air. Ya, mangrove salah satu contohnya. Fungsinya untuk membantu masuknya udara yang diperlukan untuk pernafasan karena tempat tumbuhnya tadi pada tanah yang kurang oksigen atau berair. Jadi mengambil udara karena di dalam tanah yang berlumpur kandungan oksigennya lebih sedikit. Jadi biasanya kita temukan pada tanaman yang tumbuh di daerah misalnya tergenang air atau rawa-rawa, misalnya pada tanaman mangrove. Kemudian akar tunjang, akar yang tumbuh pada bagian bawah batang ke segala arah seakan-akan menunjang tanaman. Biasanya untuk tanaman ini bisa tumbuh di tanah atau di air. Fungsinya untuk menahan pohon agar tetap tegak berdiri meskipun dihempas oleh angin atau bertahan dari ombak. Nah, tipe akar penunjang ini Anda bisa bandingkan dengan gambar yang sebelumnya saya tampilkan tadi pada pandan ya.
disebut juga tipe akar penunjang disebut juga akar egrang. Kemudian ada juga namanya akar lutut. Akar lutut ini akar yang tumbuh di atas tanah, kemudian tertanam ke dalam tanah, tapi muncul lagi gitu ya. Nah, ini disebut dengan akar lutut. Fungsinya sebagai alat nafas. Kadang tipe-tipe tanaman yang punya akar, tipe jenis tanaman yang punya bentuk akar lutut ini biasanya kita temukan di daerah-daerah dekat pantai ya. Atau dekat rawa-rawa ya. Sejenis mangrove, beberapa mangrove itu punya tipe akar lutut seperti ini. Kemudian akar banir, akar yang tumbuh tinggi di atas permukaan tanah disebut dengan akar banir ya. Akar ini bentuknya pipih. Ya, contohnya mungkin tanaman yang sering Anda lihat masih ada sekitar kita. Jadi kalau Anda masuk ke hutan-hutan, Anda akan banyak temukan spesies pohon yang punya tipe akar banir seperti ini. Tapi kalau di daerah-daerah pemukiman, mungkin jenis tumbuhan yang pernah Anda lihat punya tipe akar banir seperti ini adalah tumbuhan sukun atau tanaman sukun ya. Kemudian metamorfosis dari akar. Metamorfosis dari akar itu contohnya adalah umbi akar. Itu suatu bangun atau badan yang membekak, bentuknya biasanya bulat atau seperti kerucut atau tidak beraturan. Fungsi utamanya adalah tempat penimbun makanan. Nah, umbi itu sebenarnya bisa penjelmaan dari metamorfosis dari batang, bisa penjelmaan atau metamorfosis dari akar. Dalam konteks ini yang kita bicarakan adalah eh, umbi akar, umbi yang berkembang dari akar, ya. Nah, untuk umbi batang Anda bisa temukan pada ya, Solanacea misalnya kentang atau pada rhizome misalnya pada tanaman Cingibraceae, ya. Jahe, nah itu masuk dalam umbi batang atau rhizome. Kalau umbi akar itu disebut dengan tuber rhizogenum. Umbi akar ciri khasnya adalah tidak dapat tumbuh daun, ya umbinya telanjang dan tidak berbuku-buku. Artinya umbinya itu tidak berbuku-buku. Beda halnya dengan kalau Anda lihat pada umbi yang berasal dari perkembangan batang atau penjelmaan batang, misalnya pada umbi batang, misalnya pada rhizome atau ya rhizome pada jahe atau pada apalagi kunyit, ya itu akan berbeda. Kemudian umbi akar merupakan metamorfosis akar tunggang. Contohnya kita bisa temukan pada umbi loba atau umbi bengkoang yang merupakan metamorfosis dari akar serabut. Contohnya yang sebelah kiri ya, sebelah kiri pada umbi ketela pohon. Sebelah kanan ini adalah metamorfosis akar tunggang. Ini tadi udah saya tayangkan. Kalau kita lihat ada 3 zona ya. Kalau kita pisahkan ujung akar yang ada tudungnya dengan zona divisi sel atau pembelahan sel jadinya 4. Tapi sebenarnya zona ini bergabung. Ini sudah saya jelaskan, jadi kita akan lihat lebih detail. Ini secara umum kalau kita belah akar, kemudian kita buat preparatnya, kita amati di bawah mikroskop. Kita akan lihat bentuk seperti ini. Dan kalau kita bagi zona berdasarkan fungsinya dan apa yang terjadi dalam sel tersebut ada let's say ada 3 zona ini ya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail pada tanaman dikotil dan monokotil, kita akan melihat struktur jaringan primer akar seperti ini. Pada tumbuhan monokotil bagian paling luar, baik pada tumbuhan monokotil maupun dikotil, bagian paling luar itu adalah epidermis. Jadi ini adalah sel epidermis paling luar. Kalau kita lihat di sini, maka Anda akan lihat sel epidermisnya adalah sel yang paling luar. Ya. Kemudian setelah epidermis kita akan lihat ada namanya korteks. Baik kita temukan susunan ini, anatomi ini baik pada monokotil maupun dikotil. Setelah korteks itu adalah endodermis dan ini sama baik pada monokotil maupun dikotil Anda akan temukan ini. Ya. Jadi dari epidermis, korteks, endodermis itu susunannya sama baik pada monokotil maupun dikotil. Jadi ini monokotil, ini dikotil. Oke, ini monokotil, ini dikotil. Nah, masuk lebih dalam ke
jaringan yang lebih dalam itu pada dikotil ada namanya perisikel. Jadi setelah endodermis, ini kan endodermis ya, selapis sel endodermis ini di dalamnya itu ada namanya sel perisikel. Jadi setelah endodermis ada selapis sel namanya perisikel. Perisikel ini tidak kita temukan pada monokotil. Ya, silem kita temukan jaringan pengangkut ya. Salah satu jaringan pengangkut silem itu kita temukan pada monokotil maupun dikotil, meskipun strukturnya berbeda. Kemudian parenkim kita temukan pada monokotil dan dikotil. Silem primer kita temukan silem dikotil, silem berkembang menjadi silem primer dan sekunder itu kita temukan pada dikotil, tetapi pada monokotil itu tidak ada. Kambium pun juga sama, ya kan? Yang memiliki kambium itu adalah tumbuhan dikotil, pada monokotil kita tidak temukan. Phloem primer kita temukan pada monokotil maupun pada dikotil, tetapi phloem sekunder, phloem primer yang berkembang menjadi phloem sekunder itu hanya terjadi, perkembangan itu hanya terjadi di dikotil. Nah, kalau kita lihat struktur jaringan primer dari akar pada monokotil dan dikotil, perbedaannya Anda bisa lihat di sini. Kalau waktu habis, tolong saya diinfo ya. Kemudian kita berlanjut ke jaringan paling luar dari akar, yaitu jaringan epidermis. Ya, jaringan paling luar ini adalah jaringan epidermis. Mungkin saya tunjukkan pakai pointer. Epidermis adalah jaringan paling luar, lapisan sel yang paling luar dari jaringan primer pada akar. Nah, Anda akan lihat inilah yang saya tunjukkan dengan pointer ini, epidermis. Epidermis akar itu berdinding tipis, itu ciri khasnya, dan tidak mengandung kutikula. Jadi kalau Anda epidermis pada daun misalnya, Anda akan temukan jenis epidermis yang biasanya punya kutikula di atasnya. Ada lapisan tipis lagi sel namanya kutikula di atasnya epidermis. Tetapi pada akar tidak ada lapisan epidermis pada akar itu hanya berdinding tipis dan tidak ada kutikulanya, dan biasanya hanya selapis sel seperti ini. Ya. Pada jaringan epidermis itu biasanya kita menemukan tonjolan rambut akar. Ya. Epidermis terdiri dari satu lapis sel pada umumnya, tetapi pada akar udara, misalnya pada Orchidaceae atau Araceae, epidermisnya berlapis banyak dan terspesialisasi membentuk yang namanya filamen. Filamen itu adalah lapisan tebal yang terdiri dari sel mati. Ya, jadi di lapisan epidermisnya ada beberapa lapis dan terdiri dari sel-sel filamen. Kemudian rambut akar merupakan sel epidermis yang memanjang keluar. Kalau Anda lihat ini epidermis yang memanjang keluar, tegak lurus dengan permukaan akar, dan fungsinya adalah untuk membantu penyerapan air dan garam tanah. Kemudian, tapi ada tanaman di mana epidermis akarnya tidak dapat membentuk rambut akar ya. Misalnya tanaman dari Eichhornia dan Pistia itu tidak bisa membentuk rambut akar. Nah, air dan mineral akan masuk ke akar melalui rongga antar sel pada sel epidermis ini. Nah, ini kan sel epidermis, ini sel epidermis. Di sini antara sel epidermisnya ada rongga antar sel epidermis. Nah, air, mineral, ion-ion akan masuk melalui daerah ini. Nah, epidermis dan lapisan sel setelahnya itu akan membentuk jaringan yang namanya korteks. Kita akan lihat di slide berikutnya. Korteks pada akar itu terdiri dari sel parenkim. Jadi kalau selapis sel paling luar itu adalah epidermis, kemudian sel-sel di dalamnya, parenkim dalamnya itu membentuk jaringan yang namanya korteks. Berperan dalam proses pengangkutan gas dan sebagai wadah oksigen yang diperlukan dalam respirasi jaringan yang tak bisa memperoleh oksigen dari udara luar. Jadi sel korteks itu biasanya besar dan memiliki vakuola besar, memiliki plasmid yang mengandung pati, lapisan paling luarnya berkembang menjadi eksodermis, ya, eksodermis atau epidermis tadi, dan lapisan paling dalamnya dia akan berkembang menjadi endodermis. Inilah korteks. Kemudian, nah, bagian penting dari
akar tanaman yang berperanan dalam penyerapan air atau ion oleh akar, kemudian dan ini menjadi sumber nutrisi untuk tumbuhan itu adalah epidermis dan korteks ini. Jadi air atau ion atau mineral akan terserap lewat rongga antar sel pada sel epidermis, kemudian masuk ke korteks. Nah, pada dasarnya ada dua jalur ya, namanya kalau yang tanda panah biru ini namanya atau bagian biru di gambar yang di atasnya, ini namanya jalur apoplastik ya, apoplastik. Kemudian yang jalur merah ini namanya jalur simplastik. Jadi penyerapan pada jalur apoplastik yang biru ini, maka air akan masuk melalui apa namanya, celah antar sel dari rongga sel antar sel epidermis, kemudian masuk ke korteks, kemudian baru masuk ke dalam sel ke endodermis, kemudian masuk menembus plasmodesmata, kemudian masuk ke stela dan sebagainya, ya. Tapi kalau jalur simplastik itu tidak melalui jalur masuk pertamanya, itu tidak masuk melalui rongga antar sel epidermis, tetapi masuk langsung, diserap langsung lewat sel epidermis, kemudian masuk ke plasmodesmata, ya, rongga antar sel yang antar sel dari epidermis korteks ke endodermis, epidermis atau korteks ke endodermis, kemudian menembus masuk ke endodermis, stela dan sebagainya. Ya. Jadi jalur masuknya air dan ion itu bisa lewat rongga antar sel atau diserap langsung melalui dinding sel epidermis atau dinding sel paling luar. Sama seperti gambar di atasnya. Hanya saja gambar yang di bawah ini yang saya tunjukkan dengan kursor ini memberikan Anda gambaran lebih jelas bagian-bagian selnya apa saja ada di sini. Nah, Anda akan lihat di bagian endodermis, di bagian sel endodermis Anda lihat ada namanya pita Kaspari. Nanti kita akan bahas apa sih fungsinya pita Kaspari ini yang ada di lapisan endodermis atau jaringan endodermis. Nah, kita akan bahas di sini. Pertama kita ke eksodermis ya. Oke, eksodermis dulu. Jadi bagian paling luar dari korteks itu berkembang menjadi eksodermis. Paling luarnya banget itu adalah eksodermis ini yang nanti kalau epidermisnya mati, maka eksodermis ini yang menggantikan. Jadi ini calon pengganti epidermis ya. Dinding sel pada lapisan sel terluar dari korteks dan membentuk gabus. Nah, setelah terjadi jaringan pelindung baru, sehingga terjadi jaringan pelindung baru yaitu eksodermis yang akan mengganti epidermis. Jadi epidermisnya tua akan diganti, sel-sel epidermisnya tua akan diganti dengan bagian eksodermis ini. Struktur dan sifat kimiawi sel eksodermis ini mirip dengan sel endodermis, kemudian dinding primernya dilapisi dengan suberin, dan lapisan ini dilapisi oleh selulosa dan lignin. Kemudian contoh tanaman yang memiliki eksodermis, tidak semua tanaman memiliki eksodermis. Hanya ada tanaman yang hanya memiliki, kebanyakan tanaman memiliki hanya epidermis saja. Yang memiliki jaringan eksodermis, calon pengganti epidermis itu contohnya pada tanaman smilax atau genus smilax atau genus orisa. Contohnya pada padi ya, kemudian ponix. Nah, pada akar siamais dan allium cepa contohnya pada terdapat pita Kaspari, pada dinding antiklinalnya ini terdapat di bagian endodermisnya. Ya, jadi bagian paling dalam dari korteks yang berkembang menjadi endodermis. Sedangkan kalau sel eksodermis itu mengandung protoplas yang tetap ada ketika tanaman itu dewasa. Kemudian lapisan paling dalam setelah korteks itu, dari korteks itu adalah berkembang menjadi endodermis. Nah, dinding sel endodermis itu mengandung selapis sel suberin di dinding antiklinalnya. Kalau Anda lihat, nah ini yang ditunjukkan sebelah ini adalah pita Kaspari, berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar melalui bagian epidermis dan korteks sehingga akan bergerak menuju ke silinder pusat atau stela. Jadi di pita Kaspari ini yang fungsinya seperti bagian
yang berfungsi untuk seleksi ion. Jadi ion mana yang lewat, ion mana nggak boleh lewat gitu, ya. Jadi ion mana yang diperlukan oleh tumbuhan maka itu bisa lewat, yang tidak diperlukan maka nggak akan lewat. Jadi, pita Kaspari ini memiliki peranan penting untuk seleksi ion yang mana yang bisa menembus dan masih terlarut dalam air dan itu akan bergerak menuju ke silinder pusat atau stela. Oke, Anda bisa baca bagian lebih detailnya mengenai pita Kaspari ini di sini ya. Kemudian bagian lebih dalam dari, eee setelah endodermus itu adalah stela, silinder pembuluh. Itu terdiri dari satu atau beberapa, lapis sel, bagian luarnya disebut dengan pericycle. Pericycle itu berbatasan dengan protofloem yang nanti akan berkembang menjadi phloem dan protoxylem yang akan berkembang menjadi xilem. Tersusun atas akar lateral, phloem dan xilem ya, ini adalah silinder pembuluh. Kemudian pembagiannya berdasarkan susunan, dari silam dan floemnya. Silinder pembuluh ada namanya tipe Dirac, jika terdapat 2 berkas silam misalnya pada gambar A ini ada 2 berkas silam, kemudian, kalau ada 3 berkas silam itu namanya, eee, triak, tetrak, dan sebagainya. Ya, itu adalah, pembagian silinder pembuluh atau silinder pusat berdasarkan berapa banyaknya berkas silem yang ada di situ. Oh, lihat misalnya Anda bisa lihat di gambar D ini kalau berkas silemnya ada banyak, ya. Nah, tipe A dan C, A sampai C ini adalah kita temukan pada struktur silinder pembuluh pada tanaman dikotil. Sedangkan nomor D yang, silemnya banyak, berkas silemnya memiliki kutub banyak, berkas silemnya banyak, ini kita temukan pada tanaman monokotil. Oke, kita lanjut ke akar kontraktil. Akar kontraktil ada tipe akar namanya akar kontraktil. Pada akar kontraktil pergantian batang lama dengan batang baru biasanya berlangsung di permukaan atau dalam tanah. Nah, posisi ini sering diperoleh dengan penarikan oleh akar khusus yaitu akar pengerut atau akar kontraktil. Pada tanaman dikotil biasanya kita bisa temukan pada genus Taraxacum, Daucum, Trifolium, misalnya Trifolium pratense, kemudian Oxalis. Nah, tanaman dari genus ini biasanya punya tipe akar khusus namanya akar pengerut atau akar kontraktil. Pada monokotil yang punya sistem akar kontraktil, bentuk akar kontraktil itu adalah Allium, tanaman dari genus Allium. Anda bisa lihat nih, ini salah satu bahan praktikum Anda kan, Allium cepa, Allium sativum, ya kan? Itu adalah contoh tanaman monokotil yang punya sistem perakar akar kontraktil. Kemudian bagaimana mekanisme pengerutan terjadi, Anda bisa lihat, baca di sini ya. Saya kira udah jelas narasinya, Anda bisa lihat. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada? Saya lanjutkan. Nah, dalam akar, selain kita perhatikan morfologi akar, struktur akar, sel akar seperti apa, jaringan yang ada di akar, dalam akar tanaman, pada akar tanaman kita sering melihat asosiasi antara akar tanaman itu dengan mikroba, misalnya dengan ada jamur yang tumbuh menempel pada akar atau bakteri. Nah, khusus apabila pada akar itu kita lihat ada asosiasi atau ada jamur yang menempel tumbuh di akar itu, kita sebut dengan yang namanya jamur itu disebut namanya mikorisa. Jadi jamur yang khusus tumbuh atau berhubungan dengan akar. Bisa tumbuhnya menempel, kita bisa temukan seperti ada bercak-bercak putih pada akar atau akar muda karena hifa jamur yang menempel di situ. Nah, itu disebut dengan mikorisa. Jenis jamur yang berkembang pada akar seperti itu namanya mikorisa. Banyak mikorisa atau jamur yang kita temukan berasosiasi dengan akar itu berhubungan dengan akar dalam bentuk simbiosis mutualisme. Artinya apa?
akar memperoleh keuntungan dengan adanya jamur menempel pada akar itu, dan si jamur ini juga atau si mikorrhiza ini mendapatkan keuntungan karena jamur ini punya habitat, jadi punya tempat nempel, tempat tumbuh, itu salah satunya. Plus, jamur ini juga memanfaatkan senyawa organik yang berasal dari akar tanaman, diserap oleh akar tanaman. Keuntungannya apa? Dengan adanya jamur itu bisa meningkatkan kemampuan menyerap makanan akan meningkat. Kemudian jamur sendiri bisa mensekresikan hormon yang membuat pertumbuhan akar menjadi lebih panjang dan menjamin tersedianya fosfat dan mineral yang dibutuhkan untuk proses metabolisme. Jadi inilah bentuk simbiosis mutualisme antara jamur yang tumbuh di akar dengan akar itu sendiri, atau antara mikorrhiza dengan akar. Jadi dalam kasus ini akar itu jadi inang, jadi host, atau kita sebut dengan inang ya, inang untuk jamur ini tumbuh. Tapi simbiosis yang terjadi itu adalah mutualisme, sama-sama untung. Nah, korteks yang ditembus oleh jamur ini tidak rusak atau sakit, jadi mampu hidup terus. Bentuk asosiasi, apakah selalu asosiasi antara jamur dengan akar yang tumbuh di akar itu selalu mutualisme? Enggak. Suatu saat apabila asosiasinya itu kondisi lingkungan itu merugikan, beberapa spesies jamur dia akan berubah, tidak lagi simbiosisnya mutualisme, tetapi akan menjadi patogen untuk tanaman gitu. Dan makanya dalam dalam studi selanjutnya ada mikorrhiza itu ada yang endofit, jadi memberikan pada fase tertentu hidupnya dia memberikan hubungannya adalah mutualisme, tetapi pada suatu fase dalam hidup daur atau siklus hidup jamur itu dia bisa menjadi patogen. Makanya ada penyakit yang disebabkan oleh jamur misalnya pada akar tanaman. Karena mungkin situasi atau habitatnya pada saat itu, kondisi tumbuhnya saat itu tuh merugikan untuk jamurnya, sehingga patogenistiknya yang dominan gitu. Bukan bukan hubungannya tidak lagi mutualisme. Jadi kalau seperti timbangan itu udah nggak balance gitu antara benefitnya yang diterima oleh jamur dengan benefit yang bisa diberikan oleh jamur. Jadi lebih banyak kerugian yang ditimbulkan, sehingga pada saat itu hubungannya tidak lagi mutualisme, tetapi udah jamur ini sebagai patogen. Oke. Simbiosis pada mikorrhiza itu ada dua jenis, ada namanya ektomikorrhiza, ada namanya endomikorrhiza. Ektomikorrhiza itu jamur menyelimuti seluruh ujung akar dengan penutup yang disebut dengan tudung hifa, jadi sampai ujung akar itu semua diselimuti oleh hifa jamur. Hifa itu, Anda kalau lihat jamur, mungkin jamur yang gampang Anda lihat, jamur yang punya seperti bentuknya seperti benang-benang putih. Nah, benang-benang putih itu namanya hifa atau miselia. Gabungan dari hifa, hifa itu jadi miselia namanya. Kemudian bentuknya Anda bisa lihat, kalau ektomikorrhiza ini, kalau endomikorrhiza itu jamur endo itu artinya di dalam ya kan, berarti jamur itu tidak hanya menyelimuti bagian luar akar, tetapi juga menembus sel-sel akar dan menghasilkan vesikula dan arbuskula yang khas. Nah, ini bedanya antara endomikorrhiza dengan ektomikorrhiza. Kalau ektomikorrhiza, hifa jamur tuh yang ada yang bentuknya seperti filamen, benang-benang begitu ya. Misalnya divisualisasi seperti ini. Hifanya itu tidak menembus sel akar tanaman. Itu ektomikorrhiza. Misalnya kita bisa temukan pada tanaman genus Pinus, kemudian Quercus ya, kayu gabus misalnya, kemudian eucalyptus. Kemudian kalau kebalikannya endomikorrhiza itu hifa. Nah, hifa jamur itu bagian yang seperti benang ini menembus sampai ke bagian dalam sel-sel jamur. Jadi masuk ke dalam selnya. Tidak hanya di bagian luar sel seperti ini, ya, di rongga-rongga sel, tetapi masuk ke dalam sel. Ini adalah endomikorrhiza. Di hifanya menembus sel akar tanaman. Misalnya kita bisa temukan pada akar orsidase, itu anggrek-anggrekan, erikase, dan sebagainya. Itu kita temukan tipe mikorrhiza
endomycorrhiza. Jadi, hifa dari jamur itu masuk ke dalam sel. Nah, ini contoh ektomycorrhiza ya pada tanaman ya. Jadi jamur itu adalah bagian yang Anda lihat ini kebetulan ini jamur yang makrophanga ya. Jadi jamur yang tanpa Anda lihat di bawah mikroskop pun itu kelihatan jelas. Ya, ini adalah contohnya jamurnya terlihat jelas tanpa Anda lihat di bawah mikroskop. Kemudian ada namanya bagian dari akar yang namanya bintil akar. Bintil akar itu sebenarnya adalah asosiasi akar dengan bakteri penambat nitrogen udara atau rhizobium yang berguna bagi tanaman. Bintil akar ini merupakan ciri khas dari tanaman famili Fabaceae ya. Jadi bakteri masuk melalui rambut akar dan memperbanyak diri dan membentuk benang infeksi. Seperti inilah terjadi ya. Mekanismenya bakteri rhizobium masuk ke dalam akar melalui rambut-rambut akar, kemudian mengeluarkan zat seperti benang gam yang menembus sel akar dan merangsang proliferasi akar. Jadi salah satu fungsi dari bakteri ini adalah mengikat nitrogen yang ada di udara dan itu membantu pertumbuhan akar. Itu bintil akar. Karena mengambil oksigen dari udara dan menyediakannya untuk tumbuhan, jadi bintil akar di satu sisi itu menguntungkan untuk tanaman itu, ya. Jadi manfaatnya bisa menyuburkan tanah pertanian, ya. Kemudian jika lahan sekali tanam sering dilakukan penanaman secara bergilir dengan menanam tanam kacang-kacangan, maka tanahnya akan kembali subur karena ada bakteri pengikat nitrogen di situ. Jadi ini manfaat dari adanya bintil akar atau bintil akar itu sebenarnya merupakan asosiasi antara akar dengan bakteri ya, dan bakteri itu adalah yang biasanya membentuk bintil akar itu adalah dari genus Rhizobium. Dan fungsinya adalah untuk mengikat nitrogen, sehingga itu bermanfaat untuk akar dan untuk tanah pertanian sekitarnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya kira waktu kita habis ya, saya lewat lewat beberapa menit ya, sorry. Tidak ada pertanyaan untuk topik ini? Anda bisa lihat, materinya di Oase. Kalau Anda karena waktu kita habis, kalau Anda ada pertanyaan, Anda silahkan tanya ke saya pada waktu